2, 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafuddin dan rekan saya Vindi Eliawati. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai presentasi dari kelompok kami. Yang pertama, kita mulai dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana naiknya pendapatan dari munculnya kenaikan produksi barang dan jasa. Hal ini bisa dilihat dari hasil peningkatan dalam berbagai bidang seperti teknologi. Pertumbuhan ekonomi juga disebut sebagai proses dalam perekonomian Indonesia negara yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Arah yang dituju adalah kondisi perekonomian yang lebih baik. Lanjut, yang kedua ada ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, adanya laju pertumbuhan penduduk diikuti dengan produk per kapita yang tepat. Dua, pendapat kenaikan produktivitas dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya perubahan struktural yang tinggi. Yang keempat, muncul urbanisasi dalam suatu negara. Yang kelima, adanya ekspansi menuju ke negara yang dianggap lebih maju. Yang keenam, muncul kondisi arus barang, modal, serta manusia antar berbagai bangsa dan di dunia. Yang ketiga, ada faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada produk domestik bruto. Yang kedua ada politik. Yang ketiga ada ekspor. Yang keempat ada pajak. Yang kelima ada sumber daya alam dan manusia. Yang keenam ada akumulasi modal. Yang ketujuh ada inflasi dan suku bunga. Yang kedelapan ada nilai tukar. Jadi faktor-faktor pertumbuhan ekonomi ada 8 jenis. Langsung. Selanjutnya teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang pertama ketuanya Adam Smith. Yang kedua David Ricardo. Yang ketiga Thomas Robert Malthus. Yang selanjutnya Robert Solow. Yang selanjutnya teori pertumbuhan ekonomi historis. Tokoh yang pertama Frederick List. Menurut pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Kurang lebih pengelompokan ini terdiri atas 4, yakni yang pertama berburu dan mengembara bergantung pada alam, yang kedua beternak dan bertani, yang ketiga bertani dan kerajinan, yang keempat kerajinan industri dan perniagaan. Yang selanjutnya tokoh Werner Sobat. Pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Kalau menurut Werner ada 3 zaman, yaitu yang pertama zaman perekonomian tertutup, yaitu masyarakat masih terbatas dan menghasilkan barang dan dilakukan secara kekeluargaan. Yang kedua zaman kerajinan dan pertukaran, yaitu sudah ada pembagian kerja dalam masyarakat. Yang terakhir zaman kapitalis, yaitu ketika sudah ada pemilik modal. Menurut Rostow, dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami tahap-tahap berikut. Yang pertama, tradisional. Ekonomi didominasi sektor pertanian.
Yang kedua ada transisi atau biasa disebut dengan pre-take off, yang artinya terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Yang ketiga, lapas landas, yang biasa disebut dengan take off, yang berartikan ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi dengan baik. Yang keempat, ada menuju kematangan, yang disebut biasa sebagai dengan drift to maturity, yang berarti serikat buruh dan dagang semakin maju. Yang kelima, konsumsi tinggi atau biasa dengan disebut X mass consumption, yang berarti tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar dari desa. Yang keempat, ada Bruno Heidelberg. Menurut Bruno Heidelberg memiliki pandangan yang cukup unik nih dibanding tokoh yang lain. Menurut Bruno, pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar menukar yang dilakukan masyarakat, yaitu masa tukar menukar barang atau barter. Yang kedua, masa tukar menukar dengan uang yang disebut jual beli. Yang ketiga, masa tukar menukar dengan kredit yang disebut biasa seperti kita menyicil barang, kredit. Kemudian yang kelima, Kari Busser mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dibesarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen. Tahapan pada teori ini adalah yang pertama, rumah tangga tertutup. Yang kedua, rumah tangga kota. Yang ketiga, rumah tangga bangsa dan kemasyarakatan. Yang keempat, rumah tangga dunia. Kemudian lanjut langsung ringkasan. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat meningkatkan distribusi pendapatan yang baik semakin merata. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian, menjalani tahapan kemajuan selanjutnya, kesempatan kerja dan produktivitas serta distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dikatakan semakin sejahtera jika output per kapita meningkat. Pentingnya pertumbuhan ekonomi mendorong munculnya teori-teori pertumbuhan ekonomi. Baik, untuk kelompok kami, apabila ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan di grup, akan kami jawab sebisa mungkin. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.